Selamat sore, sahabat National Geographic Indonesia. Berjumpa lagi di Bincang Redaksi edisi ke-31. Kali ini kita akan membahas selidik edisi dan cerita sampul Agustus 2021. Jadi kita akan membahas salah satu tema feature di edisi Agustus sekaligus tema sampul di edisi Agustus 2021. Nah, kita akan ngomongin pangan ya, ngomongin pangan tapi dari sisi yang asik gitu ya, karena ya kebetulan ini adalah bulan Agustus, biasanya kita merayakan kemerdekaan dan sepertinya misi pangan kita ini sering terlewatkan gitu ya. Kita terlalu bergempita dengan perayaan, tapi esensinya sebenarnya ya PR kita sejak awal kemerdekaan kan soal pangan sebenarnya. Nah ini kita akan membahas bersama narasumber nanti. Nah kata orang bijak memang pangan sebagai jantung dari suatu kebudayaan ya. Makanya tadi lagu-lagu yang kami tampilkan waktu sahabat semua menunggu acara ini dimulai, ini sebenarnya lagu-lagu yang dibahas di edisi Agustus. Jadi kenapa lagu-lagu itu penting untuk tema kita kali ini? Karena kaitannya sama Bung Karno ya. Ya kalau lagu-lagu yang tadi yang barusan kita dengarkan itu kan tahun 50-60-an lah ya. Dan memang waktu itu banyak musisi yang menyambut seruan Bung Karno ya untuk menaikkan derajat dan mencintai makanan cita rasa lokal nih. Nah ini yang menariknya dari Bung besar kita ini, bahkan sejak awal kemerdekaan dia udah sadar benar bahwa kita sebenarnya agak kedodoran ya, artinya ketinggalan ya soal pangan ya. Tentu setelah penjajahan usai kita masih ada di dera agresi militer dan kacau balau, dan tahun 50-an mulai menyusun strategi pangan ini. Dan seruan dengan lagu-lagu ini ya, salah satunya ya, ini juga menunjukkan bahwa bangsa ini punya ragam makanan gitu ya, dan karena itu tidak akan kelaparan gitu. Nah ini harapan ya, antara mimpi dan kenyataan tentu nanti akan kita bahas gitu. Yang menarik lagi sebenarnya tadi kami menampilkan lagu ciptaan Bung Karno ya, yang bersukaria dengan gaya lenso ya. Nah ini menarik sekali karena ya terus terang saya saat mengedit kisah yang terbit di Agustus ini, mendengarkan lagu ini, saya ngedit sambil mendengarkan gitu ya. Jadi sangat-sangat terinspirasi dengan derap lenso gitu ya. Lagu ini memang diciptakan Bung Karno, kemudian tahun 65 sih sebenarnya ya yang mulai ngehits ya, karena waktu itu ada beberapa penyanyi yang menindangkan lagu ini tadi, seperti Bing Slamet, Titip Puspa, kemudian Lis Lemana gitu. Syairnya menarik tadi kalau kita simak ya, soal pantun gitu. Jadi kalau kita lihat kan tadi, siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan, siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Itu kan sesuatu yang menenteramkan hati gitu. Oh ya, Indonesia banyak makanan, kita berkecukupan gitu ya. Nah, memang saat itu para seniman ini mengekspresikan tema daulat pangan dalam lagu-lagu mereka. Enggak hanya itu sih sebenarnya, dari Soto Bandung, Semanggi Surabaya, ini menarik karena cerita kota ya, gado-gado Betawi. Dulu waktu kecil saya itu kalau mau tidur ya, ibu saya menyanyikan dondong opo salak gitu ya. Ini kan kaitan sama buah-buahan, dan juga Genjer-genjer. Genjer-genjer sih lagu tahun 40-an ya, tapi ngetopnya juga tahun 60-an gitu. Padahal ya kalau kita mau lihat sejarah ekonomi ya, tahun 63 sampai 65 itu kan saat-saat hiperinflasi ya. Sejarah kita kan
memperlihatkan bahwa situasi ekonomi Indonesia waktu itu memang kacau balau, kenaikan harga di mana-mana dalam jangka panjang dan sangat tinggi. Ini situasi hiperinflasi ini. Bahkan sampai 600% untuk kenaikan harga, sehingga Bank Indonesia bikin kebijakan centering ya, pemotongan nilai uang dari berapa waktu itu, Rp1.000 jadi Rp1 gitu. Itu kan sangat berdampak pada kehidupan kita gitu. Nah, nanti kita akan berbicara apakah gagasan Bung Karno tadi ya untuk pangan yang mandiri, beragam, berkelimpahan, berkelanjutan itu terwujud nggak sih sebenarnya? Terus peran generasi digital sekarang untuk kemandirian lidah lokal ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau cek ini sih kabar teman-teman ya yang sudah masuk di ruangan ini. Mungkin bisa masuk ke Menti ya. Atau ini dulu, untuk tata cara kegiatan ya. Nanti acara ini akan direkam, terus fitur berbicara nanti selama diskusi akan non-aktif, tapi saat tanya-jawab kita akan buka teman-teman yang mau raise hand untuk bertanya, dan bagi 2 penanya yang beruntung mendapatkan merchandise dari National Geographic Indonesia. Boleh dong teman-teman absen dulu ya di menti.com. Saya mau lihat dari mana saja teman-teman berada gitu saat ini. Ya, ini di sini sudah ada beberapa teman dari Semarang, dari Batam, dari Surabaya, dari Jogja. Ini masanya Mas Ari di mana nih? Dari Malang belum nongol nih. Oke. Dari Makassar. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau sedikit present ya untuk edisi Agustus ini. Tolong file presentasi. Ya. Ya, ini gagasan daulat pangan ini edisi yang memang mempersiapkan sebenarnya untuk Oktober ya, sebenarnya untuk Hari Pangan Sedunia, tapi kita mau curi start gitu ya, karena tadi saya sudah sampaikan kalau setiap 17-an Agustus tuh kita selalu hingar-bingar, tapi hingar-bingar soal perjuangan, tapi lupa makan gitu. Padahal Bung Karno pernah bilang kalau bagi orang kira-kira gini, bagi orang yang lapar itu sulit untuk memberikan pemikiran revolusioner gitu ya, untuk revolusi. Nah, jadi begitu pentingnya gagasan pangan ini, makanya di Agustus kita akan sisipkan ini bagian dari campaign selama sebulan. Lanjut. Nah, ini covernya tentang pangan ya, dan ini ikan. Jadi kita juga selama ini melihat kalau untuk pembahasan pangan itu kan biasanya selalu terbayang makanan pokok ya, nasi, sagu, gitu, jagung, atau mungkin sorghum gitu ya. Nah, kita ingin melihat pangan ini sebenarnya luas gitu ya. Jadi kita menampilkan bukan soal sekadar makanan pokok gitu ya, tapi ini nutrisi loh. Ini kawasan pesisir, samudra, segara, ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita. Nah, saya ingin menyapa fotografernya nih. Halo, Bang Stanley Pontolawo Kang dari Sangihe. Selamat sore, Bang. Sore, Bang Iwan. Selamat Sehat, sore Bang? semua sahabat NetGeo. Sehat, Bang? Ya. Kalau saya boleh memperkenalkan ya, Bang Stanley ini kita udah kenal lama banget lah ya. Terus Bang Stanley ini boleh dibilang dia pelanggan National Geographic Indonesia paling utara di Sangihe ini. Jadi perwakilan National Geographic, pelanggan National Geographic itu ada di Sangihe, dan
Bang Stanley salah satu yang saya pikir concern tentang fotografi terkait mendokumentasikan alam sekitar Sangihe. Bang, saya mau tanya nih Bang, tadi kan boleh cerita nggak nih di balik sampul tadi ya, itu cerita boleh apa aja nih Bang yang bisa diceritakan ke teman-teman nih Bang, pesan yang mau disampaikan. Silakan Bang Stanley. Ya Bang. Ya. Gimana Bang? Maaf Bang, tadi agak putus. Oke. Cerita di balik sampul Bang. Jadi pesan apa yang ingin Bang Stanley sampaikan gitu ya? Ya, jadi begini Bang. Itu kan di Desa Kauhis ya. Kita di Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe punya 145 desa. Nah, sebagian besar itu mata pencahariannya itu nelayan sama petani ya. Jadi ini gambaran tentang nelayan tuna sebenarnya Bang. Tapi pemandangan seperti ini itu nanti setelah pemerintah melakukan kebijakan itu penangkapan nelayan asing Bang. Jadi nelayan asing yang sebelumnya itu sebenarnya banyak sekali hasil tangkapan Indonesia itu yang keluar sebenarnya, bukan ke Indonesianya. Sejak pemerintah melakukan kebijakan untuk tegas menangkap nelayan asing, yang kapal-kapalnya dibakar, diledakkan yang kemarin-kemarin itu, akhirnya pemandangan seperti ini itu 2-3 tahun terakhir ini baru terwujud Bang. Yang nelayan bisa menangkap tuna yang segede-gede itu di atas 40 kilo, 50 kilo itu bisa terwujud 2-3 tahun terakhir ini Bang. Jadi yang ditangkap itu, yang disampul itu namanya Pak William Landing, yang sampai saat ini konsisten itu menjadi pengumpul tuna juga, menjadi nelayan tuna juga, yang membantu mengedukasi teman-teman nelayan bagaimana tetap mempertahankan kualitas tangkapannya Bang. Jadi setelah ikan ditangkap gimana mempertahankan kualitasnya itu ya, makanya Pak William itu kemarin difoto karena beliau salah satu tokoh kunci dalam perdagangan tuna di Kepulauan Sangihe. Ya, ini kan masa depan pangan Indonesia ya. Sebagai negeri yang punya lautan luas, tentunya pangan dari laut harusnya sangat menghidupi negeri ini. Iya, Bang. Waktu itu difoto kapan tuh Bang? Itu difoto tanggal 7 Juli Bang. Tanggal 7 Juli, jadi sekitar seminggu sebelum deadline ya. Jadi ini penugas mepet ya. Oke. Iya Bang, kalau di masa pagebluk juga kan, jadi Iya. memang harus baik, lebih Bang. prokes ya. Ya, terima kasih Bang Stanley sudah berbagi cerita. Ya, siap. Baik, untuk slide berikutnya. Ya, ini kita kuras waktu itu editorial mengusulkan foto ini ya, foto Soekarno yang mungkin jarang tampil ya. Tapi ini bukan hal baru sih saya pikir, karena foto ini mungkin sudah pernah tampil di media lain, tapi jarang sekali digunakan untuk profil Soekarno. Makanya kita memilih ini yang pas gitu ya, dia sedang tersenyum, seperti bangga gitu. Jadi energinya sangat membangunkan suasana gitu. Oke, lanjut. Nah ini tadi yang dipotret Bang Stanley, ini Juli kemarin ya. Ini ikan tuna ekor kuning, dan kalau mau dikaitkan dengan Bung Karno ya, sejumlah 164 menu ikan dari cita rasa ini ya, seluruh Indonesia ini itu dihadirkan di buku Mustika Rasa. Jadi bukunya warisan Bung Karno gitu ya. Buku masakan Indonesia yang terbit pada masa akhir kuasanya lah, tahun 67 gitu. Dan nyaris tidak terbit. Dan kalau yang di kanan ini hasilnya ya, tuna panggang. Ini paling gampang, kata Bang Stanley sih, pakai jeruk nipis gitu sama garam terus dipanggang. Dah begitu aja. Next. Ini yang kanan ini karya fotografer Bang Ule, saya nyebutnya Bang Ule, namanya Aulia Erlangga. Jadi ini Ibu Atim dan Pak Temo.
Jadi pasangan mereka ini pasangan petani asal Tengger, punya kebun daun bawang di ya sekitar situlah, Ranupani ya, sekitar Ranupani gitu di Jawa Timur situ. Kemudian keluarganya juga membantu mereka ya. Jadi mereka anak-anak mereka turut membantu, menantunya juga. Dan petani, kalau menurut visi Bung Karno ya, ini kan sangat dekat dengan perjuangan Bung Karno, dan inilah petani ini yang melahirkan konsep pemikiran Marhainisme gitu. Next. Oh ya, sorry. Yang kiri tadi contoh masakannya difoto oleh fotografer National Geographic Indonesia, Doni Fernando. Jadi dia masak sendiri, tumis-tumis sendiri. Akhirnya makan sendiri juga karena dia masih sendiri ya. Jadi ini fotografer multi talenta sih. Mungkin setelah dari Najjo mau buka kedai makan mungkin. Oke, lanjut. Ini penugasan kami waktu itu di Tablasupa di Teluk Tanah Merah, Papua. Saya bertemu dengan namanya Pak Aser ya, Pak Aser Oyaito. Dia menebang satu pohon. Ini pohon sagu untuk kita makan siang gitu ya. Jadi di sana ada kebun sagu, dan mereka biasa menggunakan sagu ini untuk kehidupan sehari-hari, yang menurut mereka sendiri ini dengan kata mereka bahwa sagu itu jati diri orang Papua gitu. Nah, sebelahnya itu yang sudah jadi gitu. Next. Ini fotonya dari Zulkifli. Ya. Ini foto dari Ricky Martin, videografer di National Geographic Indonesia. Jadi ini foto kalau nggak salah di Sumedang ya. Di Sumedang ini ubi madu ya. Ubi madu di Sumedang. Terus nama petaninya ini Pak Dahlan. Saya jadi teringat sih kalau ngomongin umbi ini kan, waktu pidato swasembada pangan tahun 52, Bung Karno itu kan pernah bilang ya kalau petani ya, istilah petani ini sebagai akronim dari penyangga penyangga tatanan negara Indonesia gitu ya. Jadi ya ini bisa-bisanya Bung Karno aja sih sebenarnya, biar mendekatkan dia dengan petani gitu ya. Nah, kalau ngomongin ubi madu ini memang enaknya teman-teman pasti udah pernah nyobain lah ubi madu ini bisa dibakar mungkin lebih enak ya. Kalau digoreng saya pikir ini terlalu banyak gulanya, jadi mungkin akan lembek gitu. Nah, yang menarik lagi di zaman Bung Karno itu ada salah satu menu ya, olahan dari ubi jalar. Ini juga ubi jalar ya. Namanya Ganevo Ketela. Nah, kayak apa resepnya nanti bisa dicek di bukunya Bung Karno, Mustika Rasa. Next. Nah, ini mama-mama di Likotuden. Nah, tim National Geographic Indonesia pernah ke Likotuden akhir 2019. Ini foto dari Om Ferry Latif. Jadi dulu mereka ini, kalau orang-orang tuanya ya, tahun 60-an itu masih ingat sorghum. Tapi yang anak-anak muda sekarang sempat mereka itu hanya mengenal nasi ya. Akibatnya karena memang tidak cocok untuk padi, mereka ada generasi yang memang terkena ini ya, stunting gitu ya. Jadi kekurangan gizi gitu. Tapi sejak dekade kemarin ya, ini tanaman sorghum mulai berkembang lagi di Likotuden, Flores Timur, dan signifikan menurunkan angka stunting. Oke. Itu sih kira-kira foto-foto yang tampil di edisi Agustus. Nah, saya mau memperkenalkan narasumber ya. Mas Ari Budianto, ini kawan lama, pernah beberapa kali ngisi di National Geographic bincang redaksi. Dia adalah dosen antropologi yang suka makan-makan selera cita rasa Nusantara lah ya penjelajahannya, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang. Nah, Mas Ari ini dapat gelar master dari
master di bidang agama dan studi budaya di Pusat Studi Agama dan Budaya UGM. Dan Mas Ari ini juga mendirikan ini ya, salah satu pendiri lah untuk Pusat Kebudayaan dan Frontier Studies di Universitas Brawijaya. Memang kalau kita lihat Mas Ari ini memang tertarik dengan isu-isu agama dan studi lintas budaya. Makanya kalau ngomongin soal keragaman agama sama Mas Ari ini bisa 2 jam ngobrol nggak kerasa gitu ya. Nah ini kaitan sama hubungan masa lalu kita sih, kaitan sama Nusantara, Cina, Jawa, Islam, Buddhisme, Jawa, dan modernitas, kaitan sama studi visual, material, dan makanan. Kalau buku-buku yang diterbitkan, saya pikir beberapa banyak lah ya. Tapi yang buku pertama dia itu tentang ritual buka luwur Sunan Kudus, dan saat ini masih menyelesaikan buku keduanya tentang etnosotografi gitu ya. Juga sekarang masih mengerjakan tulisan budaya minum kopi orang Jawa. Ini menarik nih Mas, budaya minum kopi orang Jawa, asal usul rendang, jejak kacang, dan pepecelan dan sate. Nah ini ngomongin makanan, untung belum jam makan siang, tapi untung belum jam makan malam, tapi saya sudah mulai lapar nih. Kita panggilkan Mas Ari ya. Silakan Mas Ari. Selamat sore. Selamat sore Mas Yohan. Ya. Selamat sore para sahabat. Baik Mas. Sehat selalu, Mas? Yap, terima kasih. Batu, bagaimana kabar Batu? Batu kemarin panas, sekarang dingin lagi. Wah, syukurlah. Jadi kemarin ini ya sempat panas. Betul. Aneh gitu ya, kenapa Batu panas gitu ya. Baik, silakan Mas Ari untuk pemaparannya. Sekarang? Iya, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Yohan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang ikut datang berdiskusi. Jadi jangan tanya saya semuanya, kita berdiskusi. Kedua, saya terima kasih pada NetGeo, secara khusus Mas Yohan dan teman-teman ya, untuk belajar bersama mengedit. Tulisan saya itu paling jelein soalnya ya. Jadi kalaupun ada tipe-tipe baru yang nanti ditemukan, nah itu kesalahan saya sendiri, kesalahan komputer, karena kadang-kadang otomatis itu jelein. Nah itu. Yang kedua sebenarnya tulisan saya ini lebih pada apa ya? Saya tertarik pada lagu-lagu sebenarnya. Saya cari lagu-lagu yang hubungannya dengan makanan. Nah, saya runtut, saya kumpulin satu-satu. Menarik juga ini ngomong ini. Meskipun sudah ada yang menulis ya tentang lagu-lagu zaman Soekarno, tapi untuk makanannya itu masih belum disentuh. Nah, akhirnya tiba-tiba Mas Yohan meminta saya, bisa nggak nulis tentang ini? Ya saya coba ya, saya bilang gitu aja. Nah akhirnya saya belajar edit bersama, dan ketika di setting rupa di majalah itu, saya terperangah karena apa? Karena foto-foto seperti foto-foto Mas Stanley dan kawan-kawan itu merubah nuansanya, ya, merubah nuansa dari saya ngasih gambar-gambar yang terlalu kuno, nanti akan di slide ini lebih banyak. Nah itu ketika mencetakkan itu persis sekali. Kenapa? Karena sebenarnya impian Bung Karno ini hampir mangkrak ya. Seperti kata Mas Yohan tadi di pembukaan, mimpi-mimpinya ini masih dalam mimpi yang harusnya kita mulai bergergah ya untuk menyingsingkan lengan baju, ambil cakul dan celurit, nanti seperti lagunya Tuti Subarjo itu nanti. Baik, saya mulai dari slide pertama. Monggo Mas. Nah ini foto yang sangat ikonik ya, selalu dipakai di spanduk-spanduk baliho. Untungnya belum ada balihonya Puan yang pakai ini kayaknya ya. Nah, dia Bung Karno selalu mengucapkan ini, bahkan ketika kemerdekaan pertama kali, semua orang berkerumun, kalau kita merdeka, kita nggak akan kelaparan lagi. Tidak ada kelaparan. Nah, itu selalu itu. Ya, bisa dibayangkan lah.
ya terutama di masa Jepang itu, kalau mbah saya cerita itu sampai-sampai dipelesetkan menjadi karikato Gojek Imas. Jadi tinggal celana tolong dipegangin, ya pakai kain gandum. Itu sampai segitunya. Jadi itu memang berat, dan Pak Karno salah satu orang yang ikut berkampanye Romusa dan menyerahkan padi, semua makanan, bahan makanan, uang, mas-masan untuk diserahkan kepada Dai Nippon ya, untuk Asia Raya itu. Entah ini ada hubungannya guilt, rasa bersalahnya beliau atau enggak, tapi beliau paling tidak sudah memikirkan ini sejak lama, dan itu dipahami benar sama beliau, terlepas dia nanti ya ada beberapa hal ada beberapa hal yang manusiawi di sisi manusia Pak Karno yang bisa dilihat buruk dan tidaknya. Kita nggak akan ngomongin ke situ, jadi jangan tanya hal itu. Paling tidak, Bung Karno selalu berkali-kali mengatakan di pidatonya, terutama di akhir-akhir berkuasanya beliau, nanti 50 saja sudah mulai ya. Ketika sudah mulai agak tenang itu setelah 50 ya. Ketika yang katanya demokrasi yang paling demokratis di zaman itu pemilunya, dan tahun 52 barulah Pak Karno bisa meletakkan pikiran-pikiran, mimpi-mimpi bersama dengan bangsanya untuk kembali memikirkan janji-janji kemerdekaan. Jadi kalau ingat ini, tidak usah heran di kelompok-kelompok desa, gerakan-gerakan Ratu Adil dan segalanya itu sudah banyak muncul sebelumnya sampai di awal kemerdekaan, sehingga mereka membayangkan adanya Ratu Adil. Kalau sudah Ratu Adil datang, semuanya akan gemah ripah loh jinawi ya, gitu toh. Itu banyak sekali sudah dimulai sejak itu, sehingga Pak Karno juga salah satu yang dianggap menjadi ikon datangnya Ratu Adil, dan itu menjawab tentang pangan, sandang, papan dan sebagainya. Nah itu, dan berkali-kali dia mengatakan maka malah petakalah kalau kalau pangan ini tidak diradikalisasi dan revolusioner. Ya. Mungkin Pak Karno juga paham ya, karena beliau sudah pernah diusir atau diapain sama Belanda istilahnya. Sebenarnya malah kebetulan ini seperti di Ponegoro sebenarnya, ketika dia diasingkan ya Mas ya, di beberapa daerah ya. Diasingkan ke daerah itu sekaligus melihat bangsanya yang itu merasa menjadi bangsanya saat itu ya. Yang di pulau-pulau itu, di Ende, di Bengkulu dan lain-lain, dia paham benar rasa kejiwaan pada masa itu. Next, Mas. Jadi mulailah itu diletakkan, salah satunya adalah meletakkan dasarnya pendirian di IPB ya, tahun 52. Ya, beliau sangat-sangat menekankan kenapa nggak ada ahli pertanian, kenapa ini semuanya begini dan begitu, kenapa hanya semua ya intinya Pak Karno secara besar-besaran ingin supaya pemuda-pemuda itu juga masuk ke dalam dunia pertanian, memanggul pacul, pakai arit. Palu gimana? Oh, nanti ada di Nasakom itu palunya ya, di buruh-buruhnya dan itu. Jadi fakultas-fakultas itu nanti baru tahun 60 berapa? Next, Mas. Ya. Jadi rasa-perasaan ini juga muncul, dan sebenarnya di lapangan gimana itu? Di lapangan orang sudah pada kelaparan sebenarnya. Tapi Pak Karno diwawancara di YouTube tuh ada ya, kalau saya minta rakyat makan batu, mereka akan makan batu. Sampai gitunya dia percaya benar. Nah itu emang ya ceritalah ya. Maka tanggal 1 September 63, salah satu menjawab permasalahan ini ya langsung aja turun mendirikan IPB ini, dan itu diresmikan tahun 63 ya, baru berdiri. Tahun 52 sudah digagas. Next. Apakah sudah berjalan ini? Ya masih gagasan lah. Tapi paling tidak di masa-masa itu kita juga mengalami yang apanya Dwikora, Trikora dan segalanya, dan juga cita-cita mimpi-mimpi besar Pak Karno dengan Panca Azimat Revolusi itu. Maka ini Tafib itu istilahnya apa? Vivere Piccoloso, Vivere Pericoloso.
Vivere Pericoloso. Nah, pada waktu itu dia habis pulang dari Amerika Latin, makanya banyak lagu-lagu yang berirama Latin cha-cha-cha seperti itu ya. Jadi Lenzo itu campuran cha-cha-cha dan apa itu ya. Nah, itu orang yang musik yang tahu. Nah, Panca Azimat ini salah satunya yang terakhir adalah menu. Berdikari pada pangan, dan pangan tidak hanya selesai kalau tidak bagaimana cara masaknya. Salah satu hasil dari IPB itu, nah salah satunya, saya nggak punya bukunya, tapi yang di foto itu ada Mengabdi Revolusi itu buku menu gaya baru yang khusus jagung. Maka tidak heran habis pulang dari Amerika Latin, dan itu nanti masuk di buku Mustika Rasa, dan Pak Karno juga sering menyinggung di pidatonya, ganti itu jagung, ganti dengan makanan jagung, jangan hanya beras, campur dengan jagung. Mungkin tahun 60-an atau berapa itu sebenarnya IPB. Ya, gimana? Suara saya sendiri tuh. Kok mantul ya? Lanjut Mas, lanjut. Sorry, ini mantul suaranya. Jadi IPB sudah menemukan, bukan yang sekarang ya, sekarang ada profesor yang dari dokter atau profesor dari IPB yang sudah menemukan beras analog, bukan digital ya. Kalau sudah ada digital, beras analog untuk orang-orang yang kena diabetes dan lain-lain, tapi sebenarnya sudah ada itu di catatan dan buku menu Mengabdi Revolusi itu salah satunya menemukan beras yang dari jagung. Saya nggak tahu itu ada samanya dengan beras analog tadi atau enggak, karena beras analog setahu saya baca dari media-media itu tidak hanya jagung, dicampur itu mix, sehingga peletnya seperti beras juga. Dan katanya juga enak pakai sayur ya. Dan apakah nasi jagung ini sama dengan nasi jagung yang ada di nasi buk atau nasi empok di Jawa Timuran? Saya juga kurang tahu. Nah, terlepas dari itu, pentingnya jagung, tapi sekarang orang Meksiko sedang kelaparan karena tidak bisa beli tortilla ya. Jadi sama aja. Belum bisa menjawab kemandirian juga. Next. Nah, salah satu tahun berapa ya? 50-an ya. Tuti Subarjo dan suaminya juga nanti Oni Suryono itu. Dan ini lagu Turun ke Bawah ini, saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan tur urbannya PKI atau enggak, tapi ini agak berbeda karena lagu ini menarik. Nanti bisa kita dengarkan sebentar bagaimana di zaman itu seperti mengikuti Pak Karno, selain di masa-masa orang ini lagu tahun-tahun Dwikora ya, Ganyang Malaysia ya, itu tahun berapa itu ya. Nah, itu berisi lagu romans untuk keberangkatan para relawan, Dwikora, Trikora, dan lain-lain. Salah satunya menyisipkan pesan ini. Jadi tidak hanya berjuang di medan perang, tapi juga harus berjuang di medan sawah dan ladang. Mungkin bisa dimulai lagunya. Lagunya asik kok. Ayolah turun ke bawah, ke ladang dan sawah, singkan lengan bajumu, lepaskan dasimu, peganglah pacul dan arit, sebarkanlah bibit yang nanti akan berguna bagi rakyat semua. Bantulah segera kawan yang di desa, turunlah semua kawan yang di kota. Nah itu, ajakan untuk tidak hanya berperang dengan Trikora tadi itu, tapi lagu ini sisipan yang nyeleneh, ya, tapi itu mungkin juga bagian dari strategi atau entah apalah dari para produser remakonya yang begitu Soekarnois untuk mengingatkan kembali para pemuda-pemudi yang ada di kota untuk kembali ke desa, membantu para petani, membawa cangkul dan celurit, menyebarkan bibih kembali, tidak lagi ya hanya
mengumpul di kota seperti foto yang berikut ini. Next. Jadi sini dulu ya. Oke, ada foto sedan itu sebenarnya. Nanti habis ini mungkin. Jadi pangan tidak hanya masalah karbo, ya. Gaplek, jagung, tela dan segalanya. Tapi bagaimana orang bisa menikmati itu? Problemnya adalah masyarakat yang ada di Jawa sebenarnya tidak biasa dengan makanan sagu. Sudah lama tidak mengenal sagu. Sudah lama hilang itu cita rasa yang ada di jagung. Sudah lama cita rasa ada yang di gaplek. Hanya ada beberapa tempat yang masih begitu. Tapi kota-kota Jawa pada prinsipnya sudah terberasisasi. Ya. Jadi itu yang menjadi kesadaran dari Pak Karno dan timnya nanti, Menteri Pertanian Aziz Saleh ini, yang diminta Pak Karno dan dibantu dengan Bu Harti ini nanti, untuk mengumpulkan, ya, salah satunya juga menu-menu dari Meksiko dan Amerika Latin untuk diperkenalkan di Indonesia. Jadi tidak anti sebenarnya begitu banget dengan xenofobia, tidak anti dengan asing. Meskipun anti nekolim, ya, tapi tidak anti asing, itu punya beda sendiri. Jadi yang penting bagi Pak Karno adalah itu adalah milik kita, kita bisa makan dari situ dan kita menanam benih sendiri itu tadi. Ya. Sampai-sampai dia bilang, ya lebih baik makan gaplek daripada makan enak karena bantuan asing, tapi kemudian tetap diperbudak. Nah, itu. Ini tahun 60-an baru digagas dan kemudian diluncurkan pada 67 di masa pemerintahan Soeharto dan hampir tidak terbit tadi itu. Ini sudah ada diskusinya dengan Mas Jezi Rizal ya. Next. Nah, ketika Mustika Rasa ini terbit, menarik sekali karena ada 1.600 resep yang terkumpul. Ada pula resep sebenarnya apa itu strukturnya, isinya itu tidak jauh beda dengan kalau familiar dengan buku-buku resep Indis, zaman-zaman Netherlands Indis atau zaman kolonial 18 sekian 49 sampai 1930-an 39 itu masih banyak terbit. Itu sebenarnya hampir mirip. Cuma bahkan ditambah oleh Pak Karno dengan resep-resep dari Amerika Latin itu. Selain resep-resep dengan gelora jiwa Pak Karno saat itu yang menggunakan ajang megalomania Indonesia di tingkat internasional, ya seperti KAA dan lain-lain itu sebagai medan representasi identitas Indonesia di sana. Nah ini kalau dibandingkan dengan resep yang lama, sebenarnya banyak yang hilang, tapi ada sesuatu yang baru di sana. Paling tidak 1.600 resep itu membuat lagu Genjer-Genjer juga masuk di sana dengan menu Genjer-Genjernya tadi, dan itu menjadi naik. Ya. Jadi lagu yang diciptakan tahun 40-an itu untuk menyindir Jepang, dan kemudian digunakan di zaman Orde Lama, terutama oleh Lekra sebagai salah satu ya, mungkin tidak hanya Lekra ya, yang lawannya juga menggunakan itu sebagai ejekan, membuli tentang hal yang lain. Nah ini Genjer-Genjer istilahnya naik daun lah, naik pangkatnya karena masuk dalam 1.600 resep ya, yang dulu hanya sebagai makanan orang miskin, orang yang tidak punya, dia anggap remeh. Bahkan ini dulu terkenalnya itu makanan hewan, makanan ternak. Nah, sekarang masuk menjadi bahan makanan mustika untuk Indonesia. Jadi, ini pesan yang tersirat di sini. Nah, kita bisa dengarkan lagu Genjer-Genjer ini sebentar untuk mengingatkan bagaimana mak-mak zaman Jepang ya, bersusah payah mengambil dan memasaknya dan hanya dimakan dengan nasi. The
ada cerita menarik di Historia ya, bagaimana katanya konon waktu Pak Harto datang pertama kali Vietnam, lagu ini dinyanyikan. Ya, tapi kalau kita yang senang musik mendengarkan di Kamboja bukan di Vietnam ya mungkin. Saya lupa itu. Baca di Historia itu ada. Kalau ya, bagaimana lagu ini digunakan untuk menyambut Pak Harto dan Pak Harto terdiam terpaku itu. Nah, tapi kalau lagu Banyuwangi, musiknya itu nggak jauh beda dengan Vietnam dan Kamboja sebenarnya. Kamboja, benar ya. Kalian bisa klik di YouTube folk song Khmer, nah, itu musiknya sangat-sangat mirip dengan musik Banyuwangi. Next, cerita lain itu. Nah, di tahun-tahun itu, tahun 60-an sampai menjelang akhir kekuasaan Bung Karno, inilah yang terjadi di kota-kota di Jawa sebenarnya ya. Saya nggak tahu karena nggak ada berita-berita yang apa yang terjadi dengan di Makassar, Manado, di Timur seperti tadi dikatakan di foto National Geography tadi ketika sorghum itu 60 masih mereka biasa masang itu kan. Tapi di sini coret-coret beras Pak Karno hanya sibuk menari, membuat. Nah ini di subjudul di teks di National Geography saya kasih judul apa itu judulnya Mas Yuan saya lupa. Makan berdendang Oh apa? ya, makan berdendang pelipur lapar lara. Nah ini ya jadi lagu-lagu itu juga seakan-akan ya ini digunakan untuk para lawan politik Pak Karno dan Pak Karno agak geram juga sering marah-marah kalau disinggung itu. Makanya di media-media selalu diterbitkan seperti ini ketika Bu Hartini dansa dansi lenso, ketika Pak Karno bersenang-senang dengan istri-istrinya dan sebagainya, musik, nah itu menjadi jawaban. Jadi seakan-akan memang musik itu menjadi jawaban untuk kelaparan dan kepapaan orang-orang nenek-nenek mbah-mbah buyut kita ini ya pada saat itu di tahun 60-an itu 50-60-an itu memang benar-benar yang sangat perih katanya. Jadi sampai-sampai adanya di jalanan juga stop impor gunde istana sarang lonte. Kita ingat sekarang ini kan sepertinya nggak asing kata-kata lonte apa sekarang di saat ini kan. Jadi apakah kita mengulang sejarah dengan suasana seperti ini? Nah tapi itu cerita yang harus kita tunggu besok. Next. Nah, ini salah satu dari lagu, tadi kita nggak akan dengerin, lagu yang di masa-masa itu, di masa-masa kita pengalihan isu kah istilah sekarang, di bagian Pak Karno untuk mengalihkan isu kelapar pangan itu, maka Dwikora Trikora digerakkan, ya. Lagu-lagu diciptakan untuk membuat ini yang sebagian menjadi lagu-lagu roman kebangsaan, roman perjuangan kita ya. Dulu saya punya satu buku album lagu-lagu perjuangan, salah satunya isinya ya ini. Nah, next. Jadi Ganjar-Ganjar itu juga agak miris ya, karena lagu itu juga menjadi simbol keinginan Pak Karno mengangkat derajat makanan rakyat, tapi sekaligus menjadi ironis karena itu menjadi stigma bagi Pak Karno dan PKI. Ya. Dan di masa itu juga ada lagu untuk Pak Karno. Jadi kemarin saya guyon sama Mas Yohan, oke lah jangan sampai presiden kita itu diberi lagu-lagu yang seperti itu karena nasibnya jadi jelek. Inilah paduka yang mulia Presiden Soekarno karena ini juga penting sekali karena mengingatkan adanya Money Policy Act. Ya, Dekret 5 Juli itu kembali ke Undang-Undang Dasar. Next. Lagunya dulu? Kok next? Kita dengerin sebentar, sedikit aja.
Ya, syahdu sekali kan. Ya, Pak Karno juga perlu hiburan saat itu ya. Wajar ya, sangat. Next. Ada lagu-lagu juga, termasuk nanti si Oni Suryono, Bung Karno Jaya, ya. Dan yang menarik lagu yang tadi itu penulisnya, penciptanya itu dapat uang sekitar berapa juta gitu, tapi akhirnya kena senereng tadi itu, Mas Johan. Jadi Rp1.600 atau berapa ya? Kasihan juga. Dan itu lagu yang untuk anu juga ya, atau kurang tahu yang mana itu. Itu yang itu atau yang saya lupa lagi. Sorry. Bisa dicek kalau nggak yang lagu ini mungkin lagunya yang Tuti kalau nggak salah. Terlepas dari itu kayaknya yang Tuti deh. Mungkin yang ini ya. Senering itu tahun akhir 65 sih Mas, Desember 65 baru ada Senering. Ya ini. Kalau yang ini. Tapi ada satu yang kembali dua hal yang berbeda. Lagu yang ini memang Senering, lagu yang Tuti Subarjo tadi itu yang menarik. Kenapa? Karena penciptanya itu kan lagu untuk menyerang anti Nekolim dan Ganyang Malaysia ya. Tapi si penciptanya itu setelah selesai kasus hiruk pikuk Ganyang Malaysia, dia pernah kerja di Malaysia sebagai penyiar radio. Jadi dia menciptakan lagu-lagu perjuangan, romantis perjuangan itu, salah satunya lagu Turun ke Bawah tadi itu. Nah, nanti itu. Next, oke. Nah, KAA salah satu yang dipakai untuk Bung Karno untuk mengangkat derajat Indonesia ke atas, itu juga digunakan Pak Karno untuk memperkenalkan kuliner kita. Nah, ini nanti yang ada juga diadakan Pata di tahun 64 juga ya kayaknya. Salah satunya ini makanan sekarang sudah tutup, sayang sekali. Satenya Pak Madrawi ini, orang Madura yang ada di Bandung. Dan ini para petinggi-petinggi itu diberitahu Pak, karena kalau mau makan yang enak makan di sana gitu. Jadi nothing tulus dengan menyajikan sesuatu yang apa adanya gitu loh Pak, karena menyediakannya itu. Next. Tapi semangat itu juga kadang-kadang ya seperti kata Barte, kalau sudah keluar itu the outer is dead. Jadi seperti bola salju yang menggelinding juga punya makna tersendiri. Nah, ada kritik satir dari si Put On ya, tahun 63. Kalau Put On digambarkan di awal-awal sebenarnya sangat kosmopolit ini, tapi di masa-masa itu dia juga ikut daftar untuk Trikora, dia daftar Dwikora juga daftar, dan salah satunya juga tentang hingar-bingar Pak Karno untuk mencintai makanan dalam negeri. Salah satunya dia bilang gini, diajak temannya makan di restoran dengan makan steak, tapi akhirnya dia mual. Makanya dia dibilang sama temannya, oke lah Put On, kamu nggak usah makan lagi gini-gini lah, kita kembali makanan timur kita, nggak usah ngak-ngok makanannya dan segalanya. Jadi secara satir dia juga menyindir Pak Karno juga sebenarnya. Next. Nah ini sate Madura diperkenalkan di Pata tahun 63 ya. Ini yang nanti menjadikan terpisahnya diplomasi makanan Pak Karno, diplomasi gastronomi istilah sekarang ya, dengan Departemen Pertanian seakan-akan itu ya. Jadi ini lari ke turisme dan hubungan internasional atau Menlu, dan ini kemudian menjadi cerita tersendiri, dan sementara pertanian sibuk dengan kebingungannya ya sebenarnya, kebijakan-kebijakan yang dipilih juga akhirnya hanya terfokus pada beras sawah. Ya. Dan itu cilaka lagi ketika zaman Pak Harto dengan revolusi hijau, kemudian mengumpulkan benih-benih Indonesia hampir semuanya itu, banyak sekali, dan akhirnya diserahkan di IRI Filipina, dan kita susah untuk mengambil pas manutfahnya, itu perlu ribet peraturan dan segalanya, dan kita hanya punya beberapa. Tapi jangan khawatir, masih ada banyak yang cukup banyak teman-teman yang bergerak di lapangan, Kehati dan kawan-kawan itu yang menyimpan benih-benih dan mengumpulkan kembali benih-benih
kuno mereka. Jadi sawah, padi itu tidak hanya sawah sebenarnya, dan itu yang dilupakan. Dan relief di Borobudur itu ada 2 padi ya. Padi yang tinggi-tinggi itu padi yang di ladang. Dan ada persawahan, gambar persawahan itu padi sawah. Jadi kita mengenal dua-duanya. Sebenarnya kita nggak akan khawatir kalau makanya Pak Karno di pidatonya waktu pendirian IPB itu dia bilang itu tanah-tanah kering itu sudah bisa ditanamin padi, jagung dan segalanya. Karena kita sudah mengenal itu dulu. Kok kehilang? Ya itulah perlunya generasi sekarang untuk kembali mengembalikan pengetahuan yang lama itu untuk ditemukan kembali. Next. Nah ini jadi Pak Karno dengan mercusuarnya ini juga mengambil hati dunia. Ya maklum kita baru lahir dan ingin kenalan dengan tetangga dan ingin mengenalkan diri kita, maka muncullah ini segalanya. Dan di sisi-sisi itu muncullah gastrodiplomasi yang sekarang menjadi perasaannya itu ada, dan perasaan internasional tadi itu menjadi suasana yang aneh bagi saya, nggak tahu yang lain. Bagaimana kita merasa tertinggal dengan internasional. Kita harus muncul dengan internasional. Bahkan di gastrodiplomasi seringkali seakan-akan memaksakan diri untuk mana pilihannya, soto, gado-gado, soto, pecel, sate, atau nasi goreng. Nggak bisa menjadi ini. Rendang yang paling bisa semuanya. Ya itu kan lama sebenarnya. Bukan idenya, tapi cara berpikir yang lama. Karena sekarang ini bukan itu. Nggak ada yang namanya makanan internasional sebenarnya. Dalam gastrodiplomasi harusnya sudah mulai seperti kopi dan teh itu ada IG-nya, bukan Instagram ya, tapi indeks geografis istilahnya itu apa itu ya. Jadi regional food itulah sekarang yang diangkat sebenarnya. Jadi itu yang seharusnya mulai dipikirkan kembali untuk mengevaluasi gastrodiplomasi kita untuk tidak terpaku pada internasionalis, semangat-semangat yang digerakkan di masa-masa lalu itu. Kita harus menginternasional, seakan-akan kita tertinggal dan Indonesia bukan bagian dari internasional. Kita buminya satu kok kita merasa tertinggal, itu yang aneh. Ya, tapi terlepas dari itu masih ada yang berpikiran seperti itu, sehingga ada yang menginginkan makanan daerah dengan diangkat menjadi nasional, akhirnya sedemikian rupa dirubah menjadi out culture seperti Prancis di mana. Nah itu beda dengan Pak Karno ya. Si Nehru disuruh makan ke warung ya. Si Nixon suruh minum kopi di warung Hi ya. Ada fotonya itu. Ya jadi bersahaja. 3 menit lagi ya. Oke, next. Wah, ngebut ini. Nah ini yang Pak Karno berteriak-teriak, ini wartawan kurang ajar, nekolim itu saya buktikan. Nah ini ada tukang foto dari Varia, diminta untuk Varia sangat-sangat Soekarnois ya, itu ada buku pelajarannya Pak Karno, selalu ada lembaran itu dan selalu ada tentang ini makanan. Ya tahun 64, 65 itu saya temukan beberapa foto-foto yang menarik. Bagaimana Pak Karno geram, kita nggak lapar, tuh lihat bisa makan di sana, di jalan tuh banyak yang makanannya, mau makan apa saja ada, katanya. Next. Nah ini salah satu foto-foto koleksi Andri, saya dikasih sama Mas Miko ya. Nah ini saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan waktu itu ketika Pak Karno menyajikan temuan dari menu gaya baru tadi, mengabdi revolusi tadi dengan nasi jagung itu tadi. Saya nggak tahu apakah ini foto yang sama atau tidak, karena ada Bu Hartini di sana. Next. Nah, ini foto-fotonya. Ya, ini saya cuplikan, ini ada hubungannya dengan fotonya, ya, tapi cerita tentang serba jagung tadi itu, 12 Juli. Ya. Revolusi menu, dan mereka, Pak Karno menyajikan itu pada kolega-koleganya dan tamu-tamunya, bahwa kita tidak kelaparan, kita bisa makan jagung. Next. Next. Nah itu juga disambut jadi Gelora Mengindonesia itu juga disambut oleh orang-orang Indonesia
Dan inilah saya kira pertama kali buku Indonesia sebenarnya buku menu Indonesia yang diciptakan di luar negeri sebelum Bu Gani dan Bu siapa itu? Saya lupa. Nah, ini dari peranakan Sumatera Barat, Nona Lee Sek Hyang, dia menciptakan menulis buku masakan Indonesia di New York. Ya, next. Ini sebenarnya sudah disebut tadi ya. Pada Hari Buruh, terima kasih Mas Sisko ini, saya dikasih bocorannya, saya kutip di sini. Ketika Pak Karno berpidato di masa buruh 1 Mei 65, ya, Pak Karno berpidato dan kemudian akan meneruskan dengan nyanyi bersama bersukaria. Siapa bilang soto sembarang soto, soto ini soto babat. Siapa bilang saya ke Tokyo, saya lebih senang tinggal di kalangan rakyat. Jadi perlu diingat kata-kata Tokyo itu ya, mungkin bisa mengira-ngira apa itu sebenarnya ya. Kita dengarkan, next Mas, kita dengarkan lagu Bersukaria dulu. Kita menari bersama Pak Bung Karno dengan Prabowo. Ini tariannya Prabowo itu ya. Next. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, ledakan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Siapa bilang bapak dari Blitar, bapak kita dari Prambanan? Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Mari kita bergembira. Nah itu ya. Jadi benar-benar Pak Karno menjawab dengan lagu-lagu, tapi ini juga dimainkan sama lawan politik. Ya. Itu si Bung Besar ini sukanya lagu-lagu dan sadansi, tidak mainkan rakyatnya tetap lapar aja. Nah, makanya saya kasih judul Makan Berdendang, Pelipur Lapar Lara tadi itu. Next. Nah ini juga dijawab sebenarnya sama suasana zaman itu, entah ini ada hubungannya dengan Pak Karno atau tidak, ataukah mereka rekra atau tidak, saya nggak tahu. Tapi jauh sebelum itu sudah muncul lagu-lagu yang mengikuti irama zaman ketika Bung Karno menginginkan adanya makanan lokal untuk selalu naik di pentas ya. Lagu Gado-Gado Betawi sudah sangat terkenal, menjadi legend sekarang, selalu lagu yang di Gambang Kromong. Soto Bandung tidak terlalu terkenal lagunya. Semanggi Surabaya sangat terkenal sampai nanti di nganukan lagi oleh Mus Mulyadi tahun 70-an ya. Dondong Opo Salak, nah itu juga. Ini juga mengingatkan pada perlunya pepaya, mangga, pisang, jambu, vitamin. Nah, ini sesuai dengan di buku Mustika Rasa ada tentang 5 sehat 5 sempurna tadi. Yang paling menarik sebenarnya lagu-lagu Oslan Husin yang nanti bisa didengarkan sendiri di YouTube. Bagaimana dia menceritakan kehidupan sehari-hari orang-orang Betawi tentang makan tahu tempe dengan nasi aja dengan ceria ya, meskipun itu lapar sebenarnya. Next. Nah, kita akan lalu gimana generasi kita sekarang? Gimana menjawab impian-impian Bung Karno yang sudah meletakkan dasar? Ya, meskipun tidak berjalan begitu lancar ya, apalagi nanti di Orde Baru tahun 84, akhirnya diplomasi gastronomi tadi benar-benar masuk ke dalam tema-tema pariwisata tahun 84 juga. Ya, itu juga waktu pertama kali Sabta Pesona saya masih ingat itu. Nah, teman-teman di Indonesia Timur sudah bisa menemukan kembali dan bergerak bersama-sama masyarakatnya. Ada Mas Deki Senda, ada Mas Toto, ada dan lain-lain lah. Ini bisa dilihat di YouTube juga, Timur Barcarita itu. Sogum, Sagu, Papua. Sebenarnya bukan masalah
beras itu asing atau tidak, sorghum ini juga asing. Ketela juga asing, jagung itu asing, semua diperkenalkan baru. Tapi yang paling intinya sebenarnya kebijakan kita ini tidak pernah seperti kata peneliti itu yang mengatakan pemerintah tidak yang problem sebenarnya pemerintah kita tidak pernah dari sejak awal mapping tentang food culture kita. Sehingga seperti jagung tadi, beras sudah susah, sekarang nanti di Pak Harto ada Raskin, kemarin Raskin di Madura tidak enak, kata Erne Dada harus dikembalikan dan diganti. Nah, beras ini menjadi simbol imajinasi ya tentang kemakmuran dan segala sehingga mematikan pelan-pelan dan semakin yakin di Orde Baru ketika sagu, sorghum, Papua, bahkan waktu saya di Jailolo itu ribuan hektar dan itu gagal proyeknya, sagu ribuan hektar dijadikan sawah padi, tapi akhirnya gagal. Next. Lalu gimana kita harus menyambut ini? Karena sudah tidak lagi menjadi pemerintah sepertinya juga gimana? Enggan atau tidak saya kurang tahu. Ya, tapi kita bisa melihat pentingnya teknologi sekarang, YouTube terutama, bagaimana bisa menunjukkan kembali orang mencintai dan ingin kembali desa seperti tadi, tidak dipaksakan. Tidak dianjurkan seperti lagu-lagunya Tuti Subarjo tadi, ayo pulang ke desa, ayo kita enggak lagi. Tapi dengan YouTube kita bisa membuat imajinasi yang lebih seperti ini, ya. Jadi itu berangkat dari Cina pertama kali, ada Li Shiki, ada Jiao Shoge, dan kemudian ini muncullah YouTuber-YouTuber terutama di Asia Selatan, ya, di India, Bangladesh, Sri Lanka, itu muncul namanya village food. Ya. Indonesia sudah ada belum? Saya kira belum begitu banyak. Potensi-potensi yang ada di Molo dengan kawan-kawan Namasten di Kisenda dan lain-lain di Papua dan lain-lain itu sebenarnya bisa lebih dipercantik untuk membuat seperti ini. Jadi memperkenalkan orang rindu dan bangga dengan makanan desanya. Orang tidak lagi minder jadi orang desa. Mereka terkenal, mereka juga kaya raya, tapi juga tidak dinikmati sendiri karena dinikmati oleh satu kampung. Desa mereka, makanan mereka, kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini beberapa bagian yang saya sering browsing mengamatin. Sudahkah YouTuber kita ke sana? Sepertinya masih belum banget, ya, tapi sudah menjanjikan. Hanya bagaimana? Karena di Cina itu didukung oleh pemerintah dan di Sri Lanka dan apa ketika sukses juga ada dukungan dari pemerintah. Bukan uang mungkin dukungannya, tapi teknik-teknik. Nah, mungkin National Geography bisa memulai ini juga, ya, membangun sinergi sinematik geografinya dan naskahnya untuk mengemas hal-hal yang menarik seperti ini, sehingga digital literasinya kita tidak kehilangan ilmu-ilmunya, kehilangan bagaimana kita mengolah tuak menjadi alkohol. Bukan menganukan alkoholnya, tapi itu berguna sekarang kan dengan COVID ini. Next. Jadi tidak ada kesimpulan, tidak ada kata tamat di sini, sekian atau apa. Gimana sekarang ini tinggal Indonesia secarut marutnya seperti apapun, tinggal kita yang menulis ulang kembali untuk itu. Jadi demikian Mas Yohan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari yang sudah memaparkan panjang, ya, kaitan dengan visi Bung Karno, tapi juga kejatuhan Bung Karno juga karena kelaparan juga, ya. Seperti disampaikan Mas Ari tadi, bahwa ada isu tentang pangan di setiap presiden kita, gitu, ya. Dan itu kata Mas Ari yang sempat ngobrol sama saya, itu isu yang berbahaya sih sebenarnya. Nah, tadi menarik, ya, kaitan dengan pemetaan budaya pangan. Mas Ari menyampaikan kita kurang memetakan budaya pangan kita, terus juga pengalaman kita selama mungkin setelah ini, ya, semasa Orde Baru itu membuat beras itu menjadi simbol imajinasi kemakmuran, gitu. Kesejahteraan itu disimbolkan beras, sehingga beras itu harus ada di pelosok, gitu, ya. Yang kasusnya tadi seperti yang saya sampaikan di Flores, gitu, ya, bahwa ya tidak semua daerah di Indonesia itu cocok
dengan beras lah ya. Contohnya Papua juga mereka masih menggantungkan dengan sagu. Sulit juga kalau harus makan beras di sana. Artinya tidak semua kawasan di Indonesia itu ramah dengan sawah gitu ya, sawah beras, sawah padi, dan tidak semuanya juga cocok dengan padi ladang, sehingga alternatif pangan tadi bisa dikembangkan lagi. Dan soal peran media sosial ini yang kekinian sekali, saya pikir juga perannya memang tidak harus turun ke sawah ya. Benar kata Mas Ari, untuk pangan ini kan banyak hal yang bisa dilakukan. Turun ke sawah pastilah. Kita artinya memperhatikan petani bagaimana, itu penting. Tapi juga bagaimana kita mengungkapkan kembali narasi-narasi cita rasa lokal dari penjuru Indonesia, dari para tadi pemilik akun YouTube, media sosial, sehingga lebih kuat narasinya ya. Jadi nggak hanya sekedar enak dan enak banget gitu ya Mas ya. Jadi punya cerita ya, gastronomi. Nah, kita sekarang mau ke sesi tanya jawab langsung. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul. Saya akan buka pertama satu penanya dari chat room, kemudian satu penanya dari raise hand. Mungkin yang chat room dulu ya, silakan. Oke, dari Mbak Nurul Sadrina, kenapa dalam buku Mustika Rasa ada makanan yang kurang lazim, misalnya sate penyu, dan apakah Mustika Rasa merupakan proyek pengumpulan resep masakan Indonesia pertama dan terakhir gitu ya? Ini nggak enak sekali belakangannya. Oke, silakan Mas Ari. Baik, jawaban yang pertama penyu. Nah, itu sebenarnya sudah kita kenal lama itu ya. Itu sudah ada di relief di Borobudur, kita makan penyu itu ya. Ya, bahkan di Jataka ya, relief Jataka ya. Itu ada kita makan penyu. Dan di Bali masih sekarang agak dilarang, kecuali untuk ritual besar ya, itu masih disediakan khusus. Ya, tapi sebagian besar sudah dilarang. Ya. Jadi itu kan lazim nggak sekarang, dulu lazim aja itu. Jawabannya begitu. Jadi setiap zaman berbeda. Zaman itu masih lazim, ya. Terus apakah ini proyek yang pertama dan terakhir? Sejauh ini belum ada lanjutan, bahkan buku kumpulan makanan Pak Harto itu yang ditulis, saya nggak punya, tapi dulu kayaknya pernah lihat itu yang sama Siti Hadiati Rukmana, putrinya beliau, itu pernah menerbitkan khusus, nggak terjual umum ya kayaknya. Itu makanan-makanan Pak Harto. Ya, tapi bukan nasional kan. Jadi emang mungkin sampai sekarang belum. Sejauh saya tahu belum ada. Tapi sudah ada yang partikuler, yang seorang sendiri-sendiri. Itu kalau ke Gramedia itu ada makanan-makanan Nusantara. Bukunya tebel-tebel itu, ya, segini itu. Nah, lebih tebal dari Mustika Rasa, hampir sama tebalnya dengan Mustika Rasa. Tapi kalau fontnya disamakan mungkin lebih tebal. Ya, jadi buku itu sudah ada, tapi itu bikinan orang-orang kita sendiri. Jadi itulah kenapa yang menyambut siapa. Ini kata-kata Kennedy yang terkenal itu ya. Jangan katakan negara yang kamu kasih, tapi kamu berikan apa pada negaramu itu kan. Ngeles itu sebenarnya, tapi itu juga penting. Gitu. Jadi sumbangsih kita itu sudah lah ya, tapi untuk kembali ke tadi, media teks tidak cukup hanya media teks, karena itu tidak bisa menggerakkan imajinasi yang lebih dalam dan liar. Dan digital dengan berbagai media suara, visual dan lain sebagainya, itu bisa mengangkat tidak lagi hanya teks yang kita tidak tahu gimana cara resepnya, masaknya gimana. Sekarang banyak dibantu oleh YouTube. Oke, next. Ya, menambahkan tadi Mbak Nurul ya, kaitan sama penyu. Ya, waktu itu memang populasi manusia tidak sehebat sekarang ya. Artinya kita semua pantai sekarang jadi tempat wisata gitu ya. Semua diarahkan untuk kaitan sama pembangunan, katakanlah pembangunan perumahan juga sekarang ada di pesisir pantai yang seharusnya tempat habitat mereka gitu ya. Dan memang karena perubahan ini banyak orang sekarang sangat peduli ya, bahwa apalagi dengan perubahan iklim, bahwa manusia ini sangat berdampak sekali mengubah
mengubah bumi ini gitu. Jadi kita sekarang jadi makhluk yang paling buas ya. Tempo hari kita ngomongin soal harimau, tapi ya ternyata kita lebih buas daripada harimau gitu. Jadi mungkin itu alasan kenapa saat ini penyu juga salah satu satwa yang dihindari untuk disantap karena memang populasinya semakin sedikit gitu. Baik, berikutnya di sini ada yang mau bertanya langsung, silakan menggunakan opsi raise hand. Oh ya, ini ada Mbak Fatimah Aziz, silakan Mbak. Ya, silakan Mbak Fatimah. Halo, bisa didengar? Bisa jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Ya, pertanyaan saya kan tadi ada gagasan, ada yang di slide awal-awal itu yang saya baca, pangan merupakan soal hidup dan mati. Dan pertanyaan saya, bagaimana dengan petani dan masyarakat yang ada di sekitar hutan yang sengsara terhadap pangan? Padahal kan kalau kita pikir seharusnya petani dan masyarakat sekitar hutan itu yang harusnya paling sejahtera terhadap pangan. Ya, tapi ya sih, maksudnya kan tidak semua, menurut saya sih tidak semua juga mereka yang berada di garis kemiskinan yang kurang sejahtera terhadap pangan. Tetapi ada beberapa yang termasuk dalam kategori itu. Dan tadi ada gagasan juga yang gagasan di depan itu saya baca mengatakan gagasan untuk pangan mandiri beragam dan berkelanjutan. Apakah petani dan masyarakat sekitar hutan masih dapat dikategorikan dalam gagasan itu? Baik, terima kasih Mbak kasih. Fatimah ya. Dari mana? Dari kota Makassar. mana? Dari Makassar. Baik, Mas Ari, ini menarik ya karena kaitan dengan petani. Bung Karno sangat dekat dengan petani, dengan marhainismenya. Nah, mungkin bisa dijawab, Mas. Silakan, Mas. Terima kasih. Ini pertanyaan yang berat ini. Harusnya Mas Zakaria Zando yang bicara. Jadi ini ahli tentang pertemuan masyarakat pinggiran dan hutan yang dikuasai oleh negara maupun swasta, itu yang agak merepotkan ini karena ini cerita yang panjang sekali di belakangnya. Paling tidak harus diingat masyarakat petani hutan ini adalah masyarakat yang dulu petani bukan punya tanah. Dan kita harus ingat juga bahwa petani kita yang sebenarnya itu bukan petani yang punya tanah. Jadi bukan hanya yang di pinggir hutan, petani yang di sawah juga sebenarnya kebanyakan petani yang tidak punya tanah. Makalah isu agraria itu didengungkan di masa-masa sosialis komunis zaman Pak Karno tentang land reform dan segalanya selalu gagal karena masalahnya ya ini di Jawa ini, terutama di Jawa ya, karena kedaulatan adatnya sudah tercerabut menjadi desa dan kelurahan dan sebagainya. Jadi ini terlepas dari itu juga punya positif negatifnya. Jadi masyarakat hutan ini menjadi serba liminal karena dia di antara ya. Kesejahteraan mereka tidak semuanya sekarang sudah mulai ya ada beberapa PTPN kehutanan yang ikut bersama-sama dengan masyarakat hutan untuk mengelola hak guna. Ya. Mengolakan di sela-sela itu, termasuk petani porang sekarang itu banyak yang sewa dengan PTPN dengan harga yang tidak mahal-mahal banget. Ada beberapa, ya belum semuanya ya, tapi belum sekarang ya. Kalau zaman dulu kita nggak tahu lah, karena kebanyakan masyarakat yang hutan itu adalah pelarian-pelarian yang tersingkir dan menyingkirkan diri dari Romusa, dari Kultur Stelsel, cerita yang panjang itu ya. Jadi ini berbeda dengan masyarakat adat yang punya hutan ya. Masyarakat yang di pinggir perhutani itu perhutani
itu suatu yang cerita tersendiri, karena baru di zaman reformasi ini mulai banyak keterbukaan, para pengambil kebijakan di daerah-daerah juga punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, ini yang perlunya tadi mapping itu ya, mapping food culture-nya masing-masing kita. Jadi kalau ini bisa dari awal kita sudah food mapping, sebenarnya pemerintah tidak harus lelah-lelah menggagas sesuatu makan bagi rakyatnya. Kenapa? Karena mereka sustain. Ya. Ekosistem kebudayaan makan mereka dan ekonomi mereka itu lebih sustain seperti yang sekarang terjadi dengan Mas Diki Senda, menemukan kembali sustainable-nya mereka. Dan makan-makan mereka lebih sehat jadinya. Karena organik dan segalanya, tidak mau instan itu. Jadi kalau sudah begitu, pemerintah perlu lagi ngasih kesejahteraan, kan sudah sejahtera. Jadi anggaran kesejahteraan seperti itu bisa dialihkan ke tempat yang lain. Jadi kalau kita mapping, jadi tidak lagi. Nah, kasus jagung dan padi zaman Pak Karno diteruskan oleh Pak Harto itu juga kacau balonnya kan, itu seakan-akan orang semua dianggap terra incognita, mereka seperti di Jawa yang kesusahan makan dan segalanya sehingga harus dicekokin. Bukan nggak seperti itu, karena kita nggak mapping. Sebenarnya kalau kita di Ternate, Jalolo dan di Lautan Banda, nggak ada yang kelaparan, nggak ada orang miskin di sana, nggak ada orang pengemis. Kalau mau makan tinggal ambil pancing, ya kan? Ikannya besar gede-gede seperti fotonya Mas Stanley tadi, ya. Itu yang penting sebenarnya. Ya, yang harus dilakukan sebenarnya mapping itu yang sebenarnya. Jadi kalau masyarakat hutan, pinggir hutan dengan kasus perhutani itu cerita yang panjang, menyedihkan dan sekarang sedikit menggembirakan, itu sudah adalah berjalan ya. Hanya keseriusan dari ini problem juga karena di masa-masa reformasi ini presidennya siapapun itu tidak bisa menyuruh langsung begitu saja. Ya, ibaratnya raja-raja kecil dalam tanda kutip sekarang. Anggaran sudah dipegang oleh mereka. Makanya nggak usah heran begitu pejabatnya jadi menteri, turun jadi gubernur, nanti nyalon lagi jadi bupati, nanti jadi camat, nanti jadi kepala desa, nanti jadi RT bisa-bisa. Karena anggaran semua di daerah. Jadi nggak bisa. Jadi kebijakan itu yang harus didengungkan dan dipahami oleh pengambil kebijakan untuk supaya bergerak masing-masing untuk memetakan foodscape dan food waste mereka sendiri itu ya. Sehingga pemerintah tidak terbata-bata, tergagap-gagap dengan bulognya dan segalanya, akhirnya tersimpan, dibagi sudah busuk, cilaka lagi. Begitu Mas Yan. Mungkin tidak menjawab Mas ya. Siap. Kita bolehlah ada 1 atau 2 penanya lagi barangkali ya. Masih cukup sampai jam 5. Ya, nanti tolong dijawab singkat aja ya Mas ya, jelas gitu ya. Kalau kampanye ini dari Mbak Ira di Yogyakarta, kalau kampanye pangan lokal dilakukan melalui lagu-lagu yang easy listening pada zaman segitu, seberapa efektifkah upaya tersebut berdampak bagi masyarakat? Dan apakah agenda kedaulatan pangan ini hanya menyasar pada kaum tani saja? Terima kasih. Naga-naganya diksinya selalu petani. Itu pertanyaan yang itu cilakanya. Makanya itu kenapa? Ya karena food mapping-nya nggak ada. Semua imajinasinya yang terjadi di Jawa. Yang petani kesusahan, petani. Makanya ayo orang kota lagunya Tuti Subarjo tadi. Yuk balik ke desa, bantu petani. Ya, ambil cangkul, bawa arit, palunya, nah itu di pabrik. Ya. Itu kembali ke desa, ikut nyebar benih, menanam lagi dan segalanya. Ya, yang lahan kering untuk diolah lagi, lahan basah untuk ditingkatkan, itu maunya. Lalu itu narasi lama ya Mas artinya ya. Kalau kita ngomong pangan selalu teringat petani begitu. Iya, sampai Pak Harto akhirnya begitu. Jadi yang meneruskan, apakah itu diteruskan enggak? Ya, seperti Golkar itu adalah terusan ide dari Pak Karno seperti kata David Riff, di pangan ini juga begitu. Pak Harto mengambil alih dengan tema yang sama, petani, makalah ada kelau pencampir zaman dulu. Jadi tok, wah saya masih ingat tuh, kita harus ikut itu, nonton di TVRI. Nanya siapa kamu ya, dari mana Bapak gitu kan. Itu waktu datang ke Kudus itu ditutup semuanya. Semua di training dulu. Ya, waktu kita dapat 84 kita dapat FAO itu kita sebagai negara yang sudah
apa itu istilahnya Mas Yon dulu? Sudah swasembada pangan, ya kan? Itu saya ingat banget karena ibu saya itu pedagang kelontong, salah satu beras. Semua pedagang-pedagang di Indonesia sebenarnya, saya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi ibu saya itu diminta Rp25 ya tiap bulan selama tahun 84 itu untuk kita dapatkan sertifikat dari UN kita swasembada beras. Tapi saya masih ingat karena itu kita disuruh nyumbang. 25 itu banyak ya. Tahun 70 itu masih banyak. 80 juga masih banyak ya. Gitu. Jadi silakannya memang petani dan itu diteruskan oleh Pak Harto. Jadi cita-cita imajinya Pak Karno ini yang beragam itu menghilang, tersingkirkan, sepoi-sepoi seperti lagunya itu yang enak tadi itu akhirnya terlena kembali ke petani yang beras. Nah itu. Tapi kalau mengukur dampaknya apakah efektif atau tidak, minimal efektif untuk menciptakan lagu seperti Oslan Hussein. Jadi mereka menyambut situasi itu dengan menciptakan lagu Semanggi Surabaya, ya itu dan segalanya itu. Jadi sekarang masih bisa kita makan Semanggi Surabaya? Susah. Siapa sekarang yang makan apa itu lontong balap? Susah. Susah sekali kita menemukan lontong balap yang enak. Sekarang di sini aja yang jualan apa itu keraton Kupang aja yang beli 1-2. Jadi imajinasi kita mencintai makanan kita sendiri gugur pelan-pelan. Ya, kita tidak menemukan kembali euforia untuk mencintai makanan kita. Akhirnya apa? Knowledge itu yang hilang. Ya. Oke. Begitu saya kira tidak menjawabnya. Oke. Satu lagi barangkali masih ada. Silakan. Nah, ini sama ya. Berhasil atau tidak? Ini sama ya Mbak Kirana dari Yogyakarta, kaitan sama daulat pangan, apakah berhasil atau tidak, dan narasinya masih kaitan sama petani. Ini janjian apa ya? Kok bisa pertanyaan sama ya? Tapi oke lah, silakan Mas. Ya karena imajinasinya tercampur baur di kepala kita dengan Pak Harto. Itu problemnya. Ingat di zaman Pak Karno berhasilnya mendirikan IPB, itu yang paling berhasil. Ya. Dan beberapa nanti dikirim ke daerah-daerah. Ada mahasiswa yang tidak mau pulang, itu zaman-zaman Pak Karno itu, ya di zaman-zaman itu diturun ke bawah beneran, itu cukup berhasil, tapi mati di jalan. Ya, kemudian diteruskan oleh Pak Harto. Nah ceritanya menjadi revolusi hijau, petani dipaksa untuk bibit yang harus seperti ini dan itu, harus pakai obatan-obatan untuk mengejar produktivitas dan mengejar kebanggaan presentasi internasional bahwa kita sudah lepas dari pangan, kita sudah swasembada pangan tadi itu. Jadi intinya, nah itulah yang nanti di luar Jawa menjadi berasisasi, sebuah upaya yang akhirnya non produktif malahan. Kalau seandainya mapping itu terjadi, kita tidak perlu serius-serius nawarin padi ke sana. Kita cukup menggalakkan apa yang mereka punya di masyarakat hutan di adatnya masing-masing, ya, dengan meningkatkan hasil pangan baik laut maupun daratnya. Itu yang kita sudah terlanjur tersiap-siap mungkin sekarang ya, tapi masih semangat lah karena masih ada beberapa seperti Mas Diki Sida dan kawan-kawan. Oke, sip. Ya, terima kasih. Mas Ari, ada kata penutup untuk diskusi ini yang membingkai diskusi ini, Mas. Silakan, Mas. Jadi sebagai negara, ini tahun berapa ya kita sudah umurnya Indonesia ini? Ya, sudah cukup bagus lah ya. Dan ditambah dengan pandemi seperti ini, sebenarnya yang berpotensi untuk bisa menyelamatkan keadaan ini sudah mulai orang sudah teriak-teriak, kesusahan pangan, tidak bisa makan karena pandemi, mirip dengan tahun-tahun itu, berbeda karena ini ada pandemi, agak berbeda ceritanya, tapi di tahun 60-an itu
semua serba susah itu kelihatan beneran ya. Jadi itu. Nah, optimis gimana? Nah, kita sudah bisa memulai dengan media yang kita punya bersama-sama, tidak harus dengan masyarakatnya, cukup dengan melakukan yang enak dan enak banget tadi itu juga cukup membantu. Ya, paling tidak digitalisasi knowledge tentang makanan-makanan kita. Karena hanya bisa menanam terus tidak bisa makan itu juga suatu yang konyol. Ya, seperti ayam mati di tengah lumbung gitu ya. Bisa sudah punya banyak padi tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ini diapain ya? Nah, itu yang kita kehilangan. Kita sudah punya porang yang terkenal di dunia, tapi kita tidak pernah bisa menikmati seperti apa itu porang yang harus dimakan. Nah, jadi serbuan-serbuan itu sekarang tidak lagi penjajahan, tapi dengan media juga. Jadi kita seharusnya sudah memanfaatkan media ini dan bisa menjadi YouTuber yang kaya seperti orang-orang di luar sana dengan tema yang lebih, narasi yang lebih kuat tentang gastronomi kita, tentang kuliner kita, tentang kehidupan desa kita, tentang kehidupan dan pengetahuan orang-orang yang punya pengetahuan seperti itu, ya. Bagaimana orang membuat alkohol, jangan sampai hilang gitu ya. Bukan masalah diminum atau tidaknya, tapi itu yang penting. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan, salah satunya yaitu seharusnya pemerintah siapapun nanti di 2024 ya, harus mulai memapping food culture kita supaya tidak tersiok-siok dan memaksakan kebijakan-kebijakan berdasarkan imajinasi kita dengan Jawa yang susah padi, susah petani, susah beras, dan lain-lain. Dengan demikian kerjaan pemerintah akan lebih ringan karena apa? Masing-masing daerah sustain dengan sendirinya dengan pangannya. Mapping budaya makan kita dan mapping budaya knowledge kita dengan yang lain. Itulah makanya sekarang kita geger-geger tentang intangible heritage kita yang mulai punah satu persatu dengan kepunahan orang. Dan ini juga didorong pula oleh adanya perubahan iklim. Jadi ini kesempatan di tengah-tengah kesusahan, ya, kita bisa berdendang dan bersukaria seperti zaman Pak Karno lah. Ya, jadi optimis. Ya, begitu Mas Yohan. Baik, terima kasih Mas Ari. Menarik sekali dan saya pikir banyak hal yang bisa dikembangkan lagi ya kaitan dengan diskusi kita hari ini. Tapi waktu mengharuskan kita untuk menyelesaikan acara ini. Tapi sebelumnya di sini ada 2 penanya beruntung yang mendapatkan merchandise dari National Geographic Indonesia, yaitu Mbak Nurul Sadrina dan Mbak Ira di Yogyakarta. Nanti keduanya akan dihubungi oleh Marketing Communication National Geographic Indonesia. Dan sebagai penutup acara ini menegaskan bahwa pangan ini bagian dari diri kita ya, yang terkait dengan budaya dan lingkungan di mana kita hidup. Makanya tadi Mas Ari menekankan sekali tentang mapping dari budaya food pangan kita ya. Jadi pemetaan budaya pangan kita itu sejauh ini belum tergarap serius, dan bila itu bisa terwujud, tentu ini bagian dari masa depan, kekuatan masa depan pangan kita. Nah, kaitan dengan bagaimana visi Bung Karno di awal tadi yang sudah dijelaskan, bahwa Bung Karno memang mempunyai visi menciptakan Indonesia ini yang pangan bisa kemandirian pangan ya. Tapi juga selain mandiri, kita juga Bung Karno punya visi melimpah dan beragam. Ini penting sekali kata beragam ini karena kita berada di landscape 3 lempeng geologi yang berkait sama tanah dan juga tumbuhan di atasnya. Juga selain itu, selain beragam juga harus berkelanjutan gitu. Nah, tadi di National Geographic edisi Agustus ini kita menyajikan visi Soekarno yang membawa pemahaman pangan cita rasa Indonesia dalam perspektif yang budaya dan geografis yang berkelanjutan. Visi ya, artinya seperti kata Mas Ari tadi bahwa pada akhirnya Soekarno juga harus mengakhiri kuasanya gara-gara juga soal isu pangan juga. Jadi kaitan sama tentang tadi ya
berdendang, makan berdendang, pelipur lapar lara tadi digunakan lawan politiknya untuk mengusik singgasana Soekarno, itu kaitan sama visi makan dia. Nah, saat itu memang Indonesia memang sedang kacau ya, artinya ekonominya juga lagi inflasi tinggi dan juga banyak pergolakan politik, dan ada kemungkinan memang celah itu digunakan untuk menjatuhkan Soekarno. Tapi yang membuat kita bangga, yang saya pikir perlu diwujudkan lagi adalah saat itu pangan hadir sebagai siasat diplomasi di meja makan sampai pelipur lapar lara ini ya. Artinya ini kan kaitan antara visi keluar ke dunia luar gitu ya, dan juga kaitan sama menghibur masyarakat. Hal yang lain adalah kaitan dengan simbol imajinasi ya. Kita menganggap sejauh ini beras itu simbol dari kesejahteraan gitu. Makanya kota-kota di Jawa ini menjadi semacam benchmark atau patok duga atau standar bahwa sejahtera itu makan beras. Itu akhirnya sampai ke pelosok Nusantara, dan saya juga sudah menjumpai bahwa ada orang Papua yang tidak kenyang kalau belum makan beras. Ada juga yang seperti itu ya. Artinya memang sudah terbiasa makan beras sehingga sagu pun menjadi nomor 2 gitu. Dan peran kita ya, kalau narasi pangan tuh harus dikaitkan dengan petani, kata Mas Ari tadi, ini narasi lama ya, narasi yang di lagunya siapa tadi, Tuti Subarjo tadi ya, yang turun ke bawah tadi, ayolah turun ke bawah, ke ladang dan sawah, sing-singkan lengan bajumu, lepaskan dasimu. Nah itu kan narasi saat itu ke petani. Tapi sebenarnya di era digital ini, kita bisa memperkuat narasi pangan, gastronomi pangan itu bisa dari media sosial, bisa dari blog-blog kita gitu, yang bisa menautkan antara cerita pangan setempat dengan kaitan sama kota. Jadi geografis, betapa setiap makanan itu punya filosofi ceritanya masing-masing di setiap daerah. Saya pikir itu akan lebih memperkaya narasi makan kita ya. Oke lah, kalau memang saat ini berkembangnya enak dan enak banget, mungkin harapan ke depan kita masih banyak menemukan teman-teman yang entah itu YouTuber, entah itu menggunakan kanal video yang lain, kaitannya dengan kekuatan narasi pangan gitu. Demikian, jadi ini sebuah ajakan untuk kembali ke desa membangun kekuatan pangan bangsa tadi, yaitu romantisme ya. Tapi kita perlu melihat ke depan bahwa perjuangan bisa dari segala arah gitu ya. Petaninya juga ikut diperhatikan, tapi juga masyarakat yang lain bagaimana nih memperhatikan pangan yang saya pikir tidak melulu soal petani. Jangan-jangan kitanya sendiri seleranya juga sudah berubah gitu ya. Baik, seperti kata Bung Karno, soal pangan ini juga sebenarnya bagian dari revolusi belumlah selesai. Demikian bincang redaksi ke-31 sore ini. Saya Mahandis Yuwanata, tuan rumah bincang redaksi, mengucapkan terima kasih kepada Mas Ari yang sudah memaparkan kaitan sama visi pangan Bung Karno, dan juga teman-teman National Geographic di penjuru Indonesia yang sudah menyimak acara ini selama lebih dari 1,5 jam. Demikian, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat sore, sehat selalu.